Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da. Kawan-kawan semuanya, jamaah masjid, bapak-bapak, ibu, adik-adik semuanya, juga semuanya hadir. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Saya juga senang bisa ketemu. Saya cukup senang, bahkan sangat-sangat senang bisa ketemu. Ini semuanya ini jamaah itikaf semua ini. Biasa, insyaallah. Kita tahu semua ya, Nabi Muhammad ketika sudah memasuki 10 akhir itu selalu itikaf, diteruskan oleh istri-istrinya. Bahkan menurut sejumlah riwayat ya tidak diteruskan saja, bahkan ketika zaman Nabi itu juga istrinya juga sudah ada yang itikaf. Di tradisi yang sangat baik di ujung Ramadan atau 10 akhir di bulan Ramadan. Para jamaah yang saya hormati, cerita tentang pertama kali diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan, itu didahului dengan hubbiba ilaihi al-kholaq ya. Kanjeng Nabi itu suka menyendiri di Gua Hira. Gua Hira itu di mana ya, pokoknya di ini, Ka'bah itu kan lembah ya, jadi dikelilingi oleh gunung-gunung. Kalau kita naik ke Gua Hira itu sebelum Mekah menjadi metropolitan, karena sekarang banyak hotel ya, tinggi-tinggi kayak kota metropolitan. Itu kalau kita naik ke Gua Hira itu ya bisa lihat Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di Gua Hira itu bisa langsung lihat Ka'bah. Saya tahun berapa itu pernah umroh Ramadan itu naik malam-malam, bukan malam ya, buka itu pokoknya di jalan atau bahkan berbuka puasa di atas, lalu terawih di atas Gua Hira itu ya, depannya ya Ka'bah itu ya, kayak enggak di tempat yang jauh, karena kelihatan Ka'bah itu dari atas, dari Gua Hira. Jadi saya bayangkan Nabi itu ketika berada di Gua Hira, lalu diakhiri di ujung mengasingkan dirinya Nabi Muhammad di atas gua itu diakhiri dengan pertemuannya dengan malaikat Jibril. Itu ya setiap hari melihat Ka'bah di atas Gua Hira itu ya. Dan itu malam pertama Kanjeng Nabi itu mendapatkan ilmu yang kalau dalam Al-Quran itu disebut alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Jadi wa wajadaka dhallan fahada itu artinya kamu dulunya itu sesat dalam tanda kutip ya, lalu mendapatkan petunjuk. Itu
dipisah oleh pertemuannya dengan Jibril. Jadi sebelum ketemu Jibril itu disebut dolan, setelah ketemu dengan Jibril itu disebut bahagia. Tapi jangan menganggap sesatnya Nabi itu kayak sesatnya preman, ya, bukan ya. Nabi itu tidak pernah minum-minum, Nabi tidak pernah main perempuan, Nabi juga tidak pernah membunuh, tidak pernah menzalimi. Sesatnya Nabi itu artinya belum tercerahkan karena belum mendapatkan ilmu. Karena cita-cita, salah satu cita-cita besarnya Nabi itu adalah kepingin tahu caranya tawaf, pengen tahu caranya haji. Karena ilmu-ilmu tentang haji, ilmu tentang tawaf, ilmu tentang puasa itu semuanya sudah tercemar dengan jahiliyah, sehingga yang murni ajaran Ibrahim, ajaran Ismail itu sudah enggak ada. Nah, Nabi kepengen mendapatkan itu secara murni, yang benar-benar dari wahyu. Nah, sebelum ketemu dengan Jibril itu disebut dolan, itu bukan sesat dalam arti preman, bukan, tapi tidak tahu tentang cara sholat yang benar, tawaf yang benar, haji yang benar, umroh yang benar, itu semuanya tidak diketahui. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan jahiliyah. Jadi Al-Quran itu adalah momen di mana Nabi itu terpisahkan, di mana sebelumnya itu adalah dolan, lalu ketemu Jibril, maka kemudian menjadi bahagia. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan itu ya. Nah, jadi Al-Quran itu turun itu diantara tujuan utamanya itu adalah menjadikan Muhammad itu maksudnya sekaligus umatnya yang asalnya itu dolan menjadi bahagia. Dan proses itu diantara yang terbesar adalah mendapatkan ilmu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, Nabi itu biasanya itu, kalau di dalam sejarah itu diketahui itu, kalau kita membaca sejarah Nabi itu mulai dari lahir sampai umur 25. Ketika Nabi itu kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nah, setelah menikah itu kabar Nabi itu kayak hilang. Muncul kembali kabar Nabi itu menjelang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ya, kalau buku sirah Nabi itu biasanya ditulis kecil, remaja, nikah, mendapatkan wahyu. Nah, ada yang tidak ditulis dan memang kesulitan menulis itu sejak menikah sampai mendapatkan wahyu. Itu memang kesulitan menulis. Informasinya itu hampir tidak ada. Pokoknya tahu-taunya Nabi terus senang di Gua Hira, terus mendapatkan wahyu itu. Nah, di buku-buku itu kemudian kata ulama, semua orang-orang hebat itu punya proses yang tidak kelihatan ini. Bisa diambil contoh itu misalnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sejarahnya juga agak mirip ya. Nabi Musa itu hidup selama ini di kota, di bayi dialirkan, lalu ditemu oleh Fir'aun, lalu diambil anak oleh Fir'aun,
hidup di kerajaannya raja yang mengaku menjadi Tuhan, tapi untungnya punya ibu yang luar biasa sehingga terselamatkan. Nah, proses berikutnya itu Nabi Musa terus ada peristiwa beliau itu menempeleng orang lalu mati, lalu kabur kematian. Nah, di sana itu kemudian ketemu dengan sosok yang kemudian menurut banyak riwayat itu namanya Nabi Syu'aib, benar putrinya. Nah, ketemu Nabi Syu'aib itu lalu menikah, maharnya itu adalah 8 tahun ngaji sama Nabi Syu'aib. Kamu 8 tahun harus bekerja sama saya. Kalau kamu setelah 8 tahun boleh menambah 2 tahun, itu inisiatif kamu, tapi tidak wajib. Menjadi 10 tahun. Nah, Nabi Musa itu juga ceritanya itu juga nikah, lalu yang 8 tahun itu seperti apa, lalu ditambah 2 tahun itu seperti apa, itu enggak ada ceritanya. Setelah itu baru kemudian pulang ke Mesir lalu menjadi seorang nabi. Berarti kira-kira itu ya selama 8 tahun 10 tahun itu proses terpentingnya Nabi Musa alaihissalam sehingga layak untuk menjadi seorang nabi. Sama dengan Nabi Muhammad itu kira-kira proses antara umur 25 sampai usia 40 tahun itulah proses terpentingnya Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu layak menjadi seorang nabi. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu siapa yang paling berhak untuk diangkat sebagai seorang rasul. Jadi itu saya pikir itu proses yang luar biasa itu. Makanya tidak menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tidak baik orang itu cepat-cepat terkenal, itu tidak baik. Orang itu harus proses gitu ya. Kalau ada belum pinter tapi sudah terkenal itu berbahaya katanya. Harus punya waktu 15 tahun, 10 tahun berproses dengan segala pernik-perniknya itu ya. Nah, selama di Gua Hira itu Nabi itu hidup dengan sangat-sangat sederhana, padahal beliau itu mestinya orang kaya karena beliau itu pedagang sukses, tapi sengaja membawa bekal secukupnya. Kalau dalam bahasa ini pesantren itu namanya bulghah. Bulghah itu dari kata balaghul. Bulghah itu artinya sekedar sampai kepada tujuan, itu namanya bulghah. Makanya kalau di pesantren itu tidak boleh nyangoni. Nyangoni itu apa ya? Memberi bekal kepada santri uang yang terlalu berlebih, itu tidak boleh. Sekedar bulghah, sekedar sampai kepada tujuan. Nabi Muhammad itu orang kaya, ketika di rumah itu kaya, tapi ketika di Gua Hira itu membawa bekal untuk berhari-hari, itu pokoknya cukup, nggak boleh lebih. Ya kami ini kalau di pesantren itu biasanya dapat cerita-cerita seperti itu ya. Imam Syafi'i itu kalau pergi ke rumahnya temannya itu diantaranya karena kepengen membaca buku, karena beliau sendiri tidak punya uang cukup untuk punya buku, sehingga pergi ke
temannya ketuk pintu, saya mau menginap di sini untuk apa? Saya kepingin menghatamkan buku ini. Ibnul Jauzi itu cerita, saya itu kalau belajar itu membawa roti yang kasar, yang keras, itu hanya bisa dimakan itu kalau ada airnya. Maka Ibnul Jauzi itu kalau cerita, saya itu kalau belajar seringkali di pinggir kali sambil makan, karena makan rotinya itu hanya bisa dimakan kalau dimasukkan ke dalam air itu, sambil menikmati itu. Orang ulama yang lain mengatakan, kamu ketika belajar itu harus pernah lapar, dan kamu tidak merasa lapar karena nikmatnya mencari ilmu, katanya. Kalau sudah bisa begini itu, kamu itu calon pemimpin masa depan untuk di bidang ilmu gitu. Itu kata ulama-ulama besar itu ya. Itu karena sejarahnya ya memang seperti itu ya. Nabi Muhammad pernah di Gua Hira, Nabi Musa yang biasanya hidup di mana, di kerajaan, itu tiba-tiba berada di Madyan, Angon Medus. Angon Medus itu apa itu? Gembala kambing, berada dengan itu Nabi Syu'aib alaihi assalam, lalu pulang itu selesai 10 tahun, kembali ke Mesir, di tengah jalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siap mendapatkan wahyu. Itu di tengah jalan ini ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati ya. Jadi pertama tadi saya sampaikan tentang Nabi Muhammad ketika proses menjadi nabi itu berada di Gua Hira. Nabi Musa itu berada di Madyan. Nabi disebut pertama Dhollan, lalu apa? Fahada ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati 'azimi sultanik. Allahumma la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu wa lakal syukru wa qad tarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا قدرة خير. اللهم اجعلنا يد الخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا ختم القرآن في هذا الشهر المبارك. اللهم املأ قلوبنا بحبك وبحب من يحبك وبحب عمل تحبنا به يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.